Halo guys, kembali lagi dengan saya Junior Salma Tanjung dengan NIM 1921235. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen sumber daya manusia dan apa itu analisis pesaing. Manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi, indikator, fungsi-fungsi, pengelolaan, atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Nah, di sini ada juga pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Ahmad S. Riki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, menurut Henry Simamora, manajemen sumber daya adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok bekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan pemburuan yang mulus. Mengelola sumber daya manusia. Nah, yang dimaksud dengan mengelola sumber daya manusia adalah pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi manajerial sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis jabatan. Nah, analisis jabatan adalah proses untuk memberi dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Nah, di sini perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, pengadaan karyawan atau penarikan dan seleksi. Ini berupa upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini bagi pelamar yang lulus seleksi tetapi belum memiliki pengalaman kerja, sebelumnya ditempatkan perlu terlebih dahulu memberikan pelatihan tujuan untuk membiasakan mereka bekerja dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima, kebijakan kompensasi. Nah, program kompensasi penting diperhatikan oleh organisasi dalam rangka mempertahankan sumber daya yang profesional dan berkualitas. Kompensasi merupakan sebuah imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Yang keenam, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan.
Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Yang ketujuh, kebijakan kesejahteraan. Nah, di sini perusahaan juga perlu memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja, menunjuk pada kondisi fisik dan mental karyawan akibat lingkungan kerja. Yang kedelapan, pemutusan hubungan kerja. Di sini, pemutusan hubungan kerja merupakan kebijakan perusahaan untuk menghentikan seorang karyawan. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab antara lain: yang pertama, memasuki masa pensiun; yang kedua, permintaan pengunduran diri; yang ketiga, pemecatan karena melakukan kesalahan; yang keempat, pensiun dini; yang kelima, meninggal dunia. Di sini juga ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama, mampu untuk mempengaruhi seluruh karyawan untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi melalui pemberian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, mampu untuk memberikan dorongan atau menyemangati para anggotanya agar terus bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Yang ketiga, mampu membuat anggotanya setia kepada organisasi atau perusahaan. Anggota akan merasa senang dan betah di suatu organisasi atau perusahaan sehingga rahasia di dalam organisasi atau perusahaan tersebut akan terjaga. Yang keempat, mampu untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Komitmen anggota dapat dilihat dari kepatuhannya terhadap segala aturan yang telah diterapkan oleh organisasi. Mengembangkan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan mengembangkan sumber daya manusia adalah sebagian besar karyawan memerlukan pelatihan tambahan jika mereka ingin tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan mereka. Mengevaluasi kinerja mereka dan menyediakan timbal balik juga harus diperlukan. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pelatihan dan pengembangan, dan yang kedua, penilaian kerja. Pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Pemeliharaan manajemen sumber daya manusia adalah usaha untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan dari berbagai tekanan pekerjaan sehingga karyawan betah di perusahaan. Karena kalau karyawan tidak mendapat pemeliharaan yang baik, akan berakibat pada penurunan produktivitas karyawan yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya, pentingnya mengelola manajemen sumber daya manusia. Mengelola manajemen sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya. Untuk mencapai visi, misi, tujuan tersebut, tentu manusia harus memiliki nilai kompetensi dan karakteristik. Ada 5 nilai karakter dan kompetensi, yaitu yang pertama, ada motif. Nah, motif secara konsisten difikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan untuk melakukan sebuah tindakan. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Yang kedua, ada sifat atau ciri bawahan. Ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga, ada konsep diri. Nah, konsep diri ini merupakan sikap nilai dari orang-orang. Yang keempat, ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang yang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi
yang kompleks. Biasanya, tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling besar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima, ada keterampilan atau skill. Nah, keterampilan atau skill ini merupakan kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Dan sekurang-kurangnya, sumber daya manusia harus menyesuaikan diri dengan tuntunan global yang cenderung bersifat tanpa batas. Analisis pesaing. Pengertian pesaing. Nah, pesaing adalah perusahaan yang mengalami atau meliputi barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Semua jenis pesaing ini mampu menggerogoti produk yang kita tawarkan. Dalam dunia persaingan, tugas utama pengusaha adalah mencapai pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan yang baru ataupun pelanggan dari produk lain. Dan yang paling ekstrim adalah bagaimana cara mematikan pesaing, baik dengan cara langsung secara pelan-pelan. Selanjutnya, ada identifikasi pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing, serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah ini perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Dengan demikian, memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Menentukan sasaran pesaing. Nah, pesaing terdiri dari dua jenis, yaitu pesaing terdekat dan pesaing jauh. Pesaing terdekat adalah perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki produk sejenis. Untuk bank misalnya, bank umum, BVR, bank syariah, dan bank asing. Sementara itu, pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Sebagai contoh, pesaing untuk bank adalah asuransi, pos giro, pengadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, money charge, atau dana pensiun. Jika sasaran mereka untuk memaksimalkan laba, kita perlu mengetahui laba jangka pendek dan laba jangka panjang, dan apabila tindakan yang akan mereka ambil. Sasaran untuk memaksimalkan laba ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen dengan berbagai cara, misalnya melalui pelayanan atau harga yang relatif murah. Jika sasarannya untuk memperbesar pasar, kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Strategi menghadapi pesaing. Nah, strategi menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita sebelum melakukan penyerangan. Posisi ini akan menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Posisi kita dibandingkan dengan pesaing dapat diukur dari kemampuan tangan teknologi dan sumber daya manusia yang kita miliki. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemimpin pasar atau market leader. Yang kedua, strategi penantang pasar atau market challenger. Yang ketiga, strategi pengikut pasar atau market followers. Yang keempat, strategi relung pasar atau market maker. Untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif, perusahaan perlu melakukan berbagai serangan ke arah pesaing dari segala penjuru atau dari bagi-bagian tertentu, seperti kelemahan pesaing. Tujuannya adalah menghambat gerak maju pesaing dan bahkan mematikan satu persatu pesaing yang ada sekaligus atau perlahan-lahan. Di samping itu, serangan digunakan untuk mempersulit
pesaing baru untuk masuk ke industri yang sama. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing terdiri dari 5 cara sebagai berikut. Yang pertama, serangan formal atau frontal attack. Yang kedua, serangan pengepungan atau echelonment attack. Yang ketiga, serangan melambung atau bypass attack. Yang keempat, serangan samping atau flanking attack. Yang kelima, serangan gerilya atau guerrilla attack. Oke guys, sampai di sini sedikit pemahaman saya tentang apa itu manajemen sumber daya manusia dan apa itu analisis pesaing. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.